Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti setiap malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan. Sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celananya, teruslah ia ke jalan raya. Jalannya lambat serta tunduk tengadah, air mukanya keruh dan kepalanya penuh dengan bermacam-macam pikiran. Pulang? Mengapa aku pulang? Hari baru pukul tengah 11. Ke kedai kopi, pikirnya sambil meraba sakunya. Cukup untuk 2-3 botol bir. Sambil berpikir demikian ditujukannya langkahnya ke sebuah kedai kopi. Di situ dilihatnya beberapa orang minum. Dengan tak mengacuhkan orang itu, dimintanya sebotol bir. Dalam sekejap mata kosonglah botol itu. Tiada lama kemudian dimintanya sebotol lagi. Sebentar saja botol itu kosong pula. Maka dimintanya sebotol lagi. Ini pun demikian. Setelah habis yang 3 botol itu, barulah ia terdiam. Setelah berapa lamanya dengan hal yang demikian, dikeluarkannyalah uangnya, dibayarnya harga minuman itu. Lalu ia berdiri hendak berangkat. Tetapi sebentar itu juga datanglah seseorang dari sebuah meja lain sambil mengulurkan tangan. Berkatalah orang itu, "Selamat malam, Engkau Masrul." Pertemuan ini rupanya tak disetujui Masrul benar. Mukanya merah padam dan seperti orang kemalu-maluan. Berkatalah ia, "Oh, engkau guru dari Painan rupanya. Pabila engkau kemari?" "Saya sudah pindah kemari, engkau. Diangkat menjadi guru kepala dan sudah hampir sebulan saya di sini." "Selamat engkau. Mudah benar engkau ini naik pangkat. Atas pertolongan mentua engkau juga." Darahnya naik ke kepalanya. Ia tak suka mendengar mentuanya disebut-sebut di hadapannya. Sebab itu dicarinya akal akan mengelakkan diri dari orang itu. Saya akan pulang, engkau. Selamat malam. Saya pun akan berangkat. Seiringanlah kita berjalan. Di mana rumah engkau?" kata orang itu kepada Masrul. "Di Jati, engkau. Datanglah engkau sekali-kali ke rumah kami." "Baiklah, engkau. Rumah saya pun di Jati." "Hei, ganjil benar. Mengapa tak pernah saya melihat engkau? Padahal sudah sebulan engkau di negeri ini." "Itu tak perkara yang ganjil, engkau. Saya baru kemarin pindah ke rumah itu." Karena tak dapat mengelak lagi, Masrul berdiam diri saja. Lalu keluarlah keduanya dari kedai minum itu. Sejurus lamanya mereka tak berkata-kata, masing-masing dengan pikirannya. Engkau Guru Rasad yang berjalan dengan Masrul itu seorang yang baik hati, peramah dan amat tajam pikirannya, berbudi dan disegani oleh kawan-kawannya. Sebab itulah juga Masrul merasa malu kepadanya. Malu kalau ia mengetahui hal Masrul sekarang. Malu karena ia telah minum bir di muka orang sampai 3 botol. Engkau Guru Rasad rupanya tahu akan pikiran Masrul itu. Sebab itu sedikit pun tak dikeluarkannya perkara itu. Dalam hatinya amat iba memikirkan hal Masrul itu. Pada air muka Masrul yang kurus dan pucat itu seakan-akan terbayang kecewa yang sangat, kesusahan dan sesalan yang tak terhingga. Kasihan ia kepada orang yang semuda dan setampan itu telah menjadi korban kesusahan, korban minuman keras, dan siapa tahu Di Painan telah juga didengarnya sedikit-sedikit tentang kehidupan Masrul suami istri. "Engkau Masrul," katanya sesudah beberapa lamanya berdiam diri, "sudah sekian lamanya kita berkenalan. Belum pernah saya bertanya dari mana engkau datang. Orang mana benar engkau? Kalau engkau tak keberatan, ingin juga saya hendak tahu di manakah kampung halaman ibu kita." Masrul rupanya terkejut mendengar pertanyaan yang keluar dengan tiba-tiba itu. Karena itu terdiam ia sekejap dahulu. Baru ia menjawab, "Di Bonjol, engkau. Sebuah kampung kecil di antara bukit tinggi dengan
Lubuk Sikaping, kampung kecil, bukankah di situ benteng tuanku Imam dahulu dan dilalui jalan raya? Saya belum pernah ke sana, tetapi agaknya tidaklah kampung kecil benar Bonjol itu. Hahaha, engkau membuat kelakar saja. Bukankah yang engkau katakan itu tak menandakan bahasa negeri itu besar? Kota tengah, dekat padang panjang, dilalui jalan kereta dan tempat perhentian kereta, tetapi hanya 2-3 rumah di situ. Kemudian teruslah mereka mempercakapkan ini itu, tetapi rupanya percakapan itu tak lalu benar. Pikiran Masrul masih melayang ke sana kemari. Hatinya belum hendak pulang meskipun hari sudah lewat 11:30. Bukankah umpat maki yang akan didapatnya di rumah kalau istrinya belum tidur? Masih teringat olehnya perkara yang kemudian sekali terjadi yang tak disangka-sangkanya sedikit juga. Istrinya yang disangkanya berpaham dahulu, yang dahulu sangat dimuliakannya karena ia keluaran sekolah 1 dan pandai berbahasa Belanda, telah berpuluh-puluh membaca kitab, sekarang memukulnya dengan kayu, mengeluarkan perkataan yang keji, mengumpat dan menyumpah, dan hal itu bukanlah sekali diperbuatnya. Ya Allah, katanya dalam hatinya, inikah hidup yang kucita-cita? Inikah bahagia yang terbayang-bayang di mataku dahulu? Rasmani adikku, kekasihku, benar juga seperti katamu. Apakah sebabnya tak kuturut nasihatmu? Apakah sebabnya aku berhati batu? Sekarang apakah yang akan kubuat lagi? Nasi telah menjadi bubur. Terbayang-bayang di matanya muka Rasmani yang tenang dan jernih itu. Alangkah lamanya ia tak mendapat kabar dari Rasmani. Alangkah malunya ia kepada Rasmani kalau Rasmani mengetahui halnya yang sekarang, mengetahui kehidupannya. Sekarang ia akan tinggal sekampung pula dengan Engku Guru Rasyad, seorang yang hidup bersih, yang selalu menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah ia sekarang di mana masjid? Tahukah ia di mana surau? Apabilakah padanya waktu maghrib, waktu isya, dan lain-lain? Ya Allah, katanya, patutkah saya menyebut namamu, saya yang tak pernah lagi menurut perintahmu? Sedang berpikir-pikir demikian, sampailah Masrul ke muka rumahnya sambil mengucapkan selamat malam. Menghindarlah ia ke hadapan rumahnya. Guru Rasyad melihat rumah itu kelam saja. Ia berjalan lambat-lambat akan mendengarkan kalau ada hal yang terjadi di antara Masrul dan dengan istrinya. Bukan karena ingin mengetahui hal orang lain saja, hanya karena sangat ibanya kepada Masrul dan berniat benar akan menolong anak muda itu sedapat-dapatnya. Tetapi karena lama benar Masrul mengetuk pintu, baru dibukakan orang. Tak dapat ia mendengar apa-apa lagi sebab ia telah jauh benar. Masrul masuk ke rumahnya dengan muka masam karena kesal hatinya ia dibiarkan mengetuk selama itu, dan amat malu ia kepada Engku Rasyad. Muka istrinya tak kurang asam dari mukanya. Keduanya sama-sama tak berkata sepatah juga, melainkan mengempaskan pintu dan apa yang ada di tangan masing-masing. Masrul terus ke meja makan dan istrinya ke bilik tidur. Tetapi apakah yang didapati Masrul di atas meja itu? Cambung nasi, piring, sambal, semuanya tertelungkup. Meja dan alasnya telah sekotor-kotornya. Dengan panas dan kesal hati yang tak tertahan-tahan, dihelakannya lah alas meja itu sehingga semua yang di atasnya jatuh ke lantai dan hancur luluh. Kemudian berdiri ia berjalan menuju ke pintu, hendak keluar dari rumah itu, tetapi dengan tiba-tiba tangannya dipegang oleh istrinya erat-erat. Apakah yang telah kau perbuat? Mengapa kau pecahkan piring-piring itu? Bukankah tak belianmu itu? Barang yang kita beli yang akan dipecah-pecah, tetapi jangan harta orang lain. Tak sebesar miang, sebesar rambut dibelah 7. Barang pembelianmu di rumah ini, semuanya pembelian bapak saya. Untuk pengisi perut saja tak cukup gajimu. Pembeli birmu dan penyewa komedi gambarmu telah habis. Laki-laki yang tak berperasaan, anak istrinya ditinggalkannya. Ia pergi mencari pelesir di luar rumah. Sepanjang jalan raya, tak tahu berterima kasih. Harta orang dihabiskan, sudah licin semuanya.
Cukuplah itu. Perkara itu tak sekali dua kali engkau keluarkan. Sudah bosan saya mendengarkan. Jangan engkau memekik sekeras itu. Malu kita pada orang sebelah menyebelah. Maafkan kesalahan saya sekali ini, yang saya kerjakan dengan mata gelap sebab perut lapar. Barangkali engkau tak tahu bahwa segala makanan yang di atas meja itu telah tertelungkup. Barangkali kucing naik ke atas meja tadi. Saya sangka engkau yang membuat dengan sengaja. Sebab itu saya naik darah sebentar. Benar saya yang membuat tadi itu. Siapa memberi makan orang yang pulang pukul 12 malam? Orang peminum, orang penjudi. Kenyangkanlah apa yang kau makan di luar itu. Apa guna makan di rumah lagi? Bukankah saya tak tukang tanakmu? Tentu engkau tak tukang tanak saya, Mus. Kamu istri saya yang selama ini saya hargai, saya junjung tinggi. Tetapi balasannya dari engkau penghinaan dan cemooh. Lain tidak sebabnya karena saya tidak dapat menyerahkan beratus-ratus ke tanganmu tiap-tiap habis bulan. Bukankah telah berusaha saya sedapat-dapatnya akan menambah gaji saya? Pagi petang saya bekerja sehabis tulang. Hidup seperti istri tuan dokter tentu tak dapat engkau. Tentang perkakas rumah itu kemauanmu dan kemauan orang tuamu. Tak ada saya meminta demikian. Juga barang yang habis itu kemauan dan perbuatan kau sendiri. Bukankah baru 6 bulan ini engkau yang tak berhabis-habis, tak melihat komedi gambar, yang tak membeli baju sutra, kain batik, berauto, berbendi hilir mudik, sebabnya karena anakmu kecil, main katamu, minum dan lain-lain. Berpikirlah sedikit, Mus. Sampai hari ini belum pernah saya menjawab caci makimu, belum pernah menjawab sumpah umpatmu, belum menjawab sepatah perkataanmu yang kasar, karena saya orang kampung dungu yang tak berbangsa dan tak berpengetahuan ini, tak biasa akan hal itu. Tak pernah saya belajar memaki, mendengar pun tidak. Jangankan akan mencobakan atau kena maki, barulah sekarang saya tahu akan hal itu. Baru sekarang saya kena maki, sepak terjang, pukul tampar. Selama saya bergaul dengan orang terpelajar, dengan orang kaya, orang berbangsa. Tetapi sekarang hati saya telah penuh. Muslina, kepala saya telah hampir pecah. Kami orang bodoh ini hanya setahun 2 tahun dapat sabar. Ini telah hampir 3 tahun. 3 tahun saya menderita perkara ini. Saya tak sabar lagi. Kalau engkau berpikir sedikit, tentu engkau tak akan mengeluarkan perkataan seperti itu. Di mana saya dapat main kalau tak pernah beruang sesen juga dalam saku? Yang saya belikan ke minuman sekali-kali dan saya sewakan ke komedi gambar itu, bukankah uang rokok yang engkau berikan tiap-tiap hari? Dan biarlah saya mengaku sekarang, memang ada juga saya ambil uang overweek saya sedikit-sedikit, tetapi dengan nama Allah, Muslina, sekalian ini bukanlah kebiasaan saya, hanya karena terpaksa oleh keadaan saya. Hati saya telah mati, mata buta, pikiran kacau. Sekalian ini disebabkan oleh penanggungan yang saya derita. Bertahun-tahun saya duduk di rumah, tak mengunjungi tanah lapang tempat main bola, tak tahu di kedai kopi, tak keluar kalau tak bersama kamu. Tetapi adakah kau hargakan sekalian itu? Baru beberapa bulan ini saya keluar malam, akan menghilangkan sakit kena pukul, pedih kena caci maki, karena anak istri saya tak mengacuhkan saya di rumah. Herankah engkau saya mencari pelesiran di luar, kalau dalam rumah saya tak mendapat kesenangan? Apakah kesalahan saya kepadamu? Lagi pula yang kau namakan pelesiran itu hanyalah duduk atau berjalan berjam-jam di tepi laut seperti orang gila, menonton komedi di kelas 3 dan minum bir sekali-kali di kedai kopi. Siapa sahabat saya di padang ini? Apa kesukaan dan kesenangan orang lain yang dapat saya turut? Saya masih muda, Muslina. Dunia masih lebar bagi saya. Saya harap kalau engkau hendak lama bercampur hidup dengan saya, engkau suka berpikir sedikit. Sesudah ia berkata itu, melangkahlah pula ia ke pintu, hendak berangkat. Tetapi tangannya dipegang Muslina erat-erat.
Sungguh pun di hati Muslina membenarkan sekalian yang dikatakan suaminya itu, tetapi telah sifat kepadanya tak mau mengaku kesalahan. Hatinya sangat panas karena Masrul yang selama ini diam kalau ia ribut dan marah-marah, sekarang telah berani menjawab perkataannya. Sebab itu berkatalah ia sekeras-kerasnya, "Apa katamu? Sabar duduk di rumah. Untuk kesukaan sayakah itu? Karena kantongmu kosong, tentu engkau tak berani keluar rumah. Kalau akan menghabiskan harta saya, engkau mau keluar bersama saya? Sekarang engkau telah beruang, telah berani mengoceh istri, mengambil uang overweek untuk mencari pelesiran di luar rumah. Untunglah saya tahu membaca, dapat mengetahui berapa gajimu. Kalau tidak, tentulah kena kecoh saja oleh engkau. Sekarang banyak katamu, karena saya tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tak ada harta yang akan dihabiskan lagi. Anak kecil, badan telah buruk. Benar-benar laki-laki ini, baiknya hanya 3 hari." Tiba-tiba ia terdiam sambil menentang muka Masrul yang telah merah padam itu. Meskipun hatinya panas, tetapi takut juga ia kalau Masrul berbuat sesuatunya yang tak dikehendakinya. Dengan kekuatan laki-laki direnggutkan Masrul tangannya dari pegangan Muslina. Lalu ia melangkah ke pintu. Sebelum Muslina dapat menahannya, ia telah tiba di luar rumah. Meskipun Muslina memanggil sekeras-kerasnya, tetapi tak sedikit juga diacuhkan Masrul. Telah jauh benar ia dari rumahnya, barulah jalannya diperlambatnya. Pikiran yang tadinya sangat berkacau barulah dapat dipergunakan kembali. Kepalanya pusing karena minuman yang diminumnya tadi itu telah bekerja. Dilihatnya hari telah pukul 2 malam. "Apalah yang telah saya perbuat?" katanya kepada diri sendiri. "Kemanakah saya hendak pergi sekarang? Apalah kata orang sebelah menyebelah tentang hal saya suami istri. Saya perturutkan panas hati. Alangkah lainnya Muslina dengan yang disangkanya dahulu. Tiba-tiba kembali pikirannya kepada Rasmani. Rasmani yang telah dengan susah payah hendak dihilangkannya dari pikirannya selama ini. Rasmani sahabat kecilnya yang dari kecil dicintainya, yang selalu teringat juga meskipun tak dikehendakinya. "Allah, karena dosaku kepada Rasmanikah agaknya," katanya dalam hatinya, "maka aku hidup semelarat ini, maka aku menderita seberat ini, karena aku membuat Rasmani kecewakah, maka begini benar penanggunganku, hukumankah ini agaknya." Sambil berpikir-pikir demikian, ditujukannya jalannya ke tepi laut. Perutnya terasa lapar dan kepalanya bertambah pusing. Hari bagus, cuaca terang, bulan memancarkan cahayanya dengan lemah ke seluruh bumi. Langit bersih, seawan pun tak kelihatan. Cakrawala ditaburi oleh bintang yang indah itu. Alam hening sebagai tidur bersama makhluk yang menghentikan lelah pada malam yang tenang itu. Masrul yang tak dapat tidur menghentikan lelahnya tadi telah sampai ke tepi laut. Dengan letih diletakkannya badannya di sebuah bangku panjang. Sejurus lamanya ia tak berpikir melainkan menentang bulan yang seperti talam perak itu. Seperti hendak minta pikiran ke bulan itu. Lama Masrul memandang keindahan alam itu. Baru pikirannya dapat disatukannya kembali kepada nasibnya yang malang itu. Apakah akan kuperbuat? Akan kutanggungkan seperti ini selama hidupku? Untuk nasib inikah aku dilahirkan ke dunia? Tidak, tak mungkin. Tak mau aku. Bukankah aku makin lama makin menanggung dan makin... Tak berani Masrul meneruskan pikirannya ke situ. Terbayang-bayang olehnya dosa yang telah diperbuatnya dan kebersihan hidupnya dahulu. Tetapi apa akan kuperbuat? Kuceraikan dia. Bolehkah aku berbuat demikian? Bolehkah aku menceraikan istriku sedang beranak kecil? Anakku yang sekecil molek itu akan kutinggalkan? Tak boleh, tak dapat. Tapi ya Allah, apakah akan kukerjakan? Sudah bosan aku mendengar caci makinya. Cinta, kasih, di manakah engkau? Kalau ada perempuan itu mencintai aku barang sebesar rambut, tentu tak enak hatinya.
melihatkan aku tak makan? Tetapi pernahkah ia mengusir aku atau minta cerai? Ini pun tidak. Apakah pikiran perempuan itu? Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.